Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifta Aina dari kelas manajemen 2A, NIM 20213063010054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan manajerial. Laporan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Dan laporan juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Kemudian ada fungsi laporan. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi vertikal. Maksudnya di sini adalah komunikasi antar atasan dan bawahan maupun antar bawahan dan atasan. Kemudian yang kedua, sebagai alat pertanggungjawaban. Maksudnya di sini laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang kepada pemimpinnya sesuai dengan fungsi tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi penting. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin yang menerima laporan tersebut, maka laporan yang merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir, sebagai bahan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan manajemen, pimpinan selalu harus mengambil keputusan yang diperlukan setiap saat. Untuk keperluan pengambilan keputusan oleh pimpinan, diperlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Data atau informasi itu berasal dari semua satuan organisasi atau pejabat di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis laporan. Yang pertama adalah laporan berdasarkan waktu penyampaian yang di dalamnya terdapat laporan rutin dan laporan insidental. Laporan rutin merupakan laporan yang disusun secara rutin atau berkala atau periodik dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan dan laporan tahunan. Sedangkan laporan insidental merupakan laporan yang dibuat jika dibutuhkan, misalnya terjadi masalah tak terduga dan untuk penyelesaian harus ada informasi yang rinci tentang masalah tersebut agar segera terselesaikan. Kemudian yang kedua ada laporan berdasarkan penyampaian, yang dimana terdapat laporan lisan, merupakan sebuah laporan yang disampaikan secara lisan atau secara langsung. Kemudian ada laporan tertulis, yang dimana itu merupakan sebuah laporan yang disampaikan secara tertulis seperti memo, surat, dan naskah. Kemudian ada juga laporan visual, yaitu merupakan sebuah laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Contoh laporan visual yaitu laporan melalui media PowerPoint dalam presentasi. Kemudian yang ketiga ada laporan berdasarkan bentuk, yang dimana terdapat laporan berbentuk surat, yaitu merupakan sebuah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat. Isi dari laporan berbentuk surat ini yaitu antara 1 hingga 4 halaman. Contohnya laporan berbentuk surat misalnya laporan jumlah siswa yang keluar dari sekolah. Kemudian laporan berbentuk formulir merupakan laporan yang sudah dimiliki bentuk baku berupa formulir, sehingga penerima laporan dengan mudah dapat membaca dan memahami keterangan yang dimuat dalam formulir tersebut. Kemudian laporan berbentuk karangan. Maksudnya di sini merupakan sebuah laporan yang melaporkan suatu peristiwa yang didengar ataupun dilihat. Dan dalam membuat sebuah laporan karangan ini, hendaknya kita harus menggunakan butir-butir yang munasabah atau logik. Kemudian ada laporan berdasarkan sifat penyajian, yang dimana terdapat sebuah laporan informal, yaitu merupakan sebuah laporan yang isinya bersifat biasa atau informal dan tidak rahasia, sehingga apabila laporan tersebut terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan dampak negatif. Kemudian laporan berbentuk formal merupakan laporan penting yang tentunya sebuah laporan yang isinya berisi hal penting dan bersifat rahasia, sehingga laporan jenis ini hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Kemudian ada sistematika dalam penulisan laporan, yang isinya terdapat pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Untuk di bagian pendahuluan, kita dapat memuat maksud dan tujuan penulisan laporan tersebut, masalah pokok yang dilaporkan, serta sistematika laporan.
Dan untuk isi laporannya, kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan perancangan masalah yang terjadi dan pembahasan masalah. Dan kemudian di bagian terakhir yaitu penutup, kita juga perlu menuliskan kesimpulan dari laporan yang kita buat beserta saran dan yang nantinya akan dibaca oleh penerima laporan. Dan untuk materi yang akan saya jelaskan terakhir yaitu adalah tata cara untuk penyusunan laporan. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan masalah yang akan kita laporkan. Yang nantinya masalah itu tentunya kita dapat dari pengamatan yang sudah kita lakukan saat kegiatan berlangsung. Selain itu juga, kita juga dapat menangkap sebuah masalah dari apa saja yang tengah diamati dan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian, setelah kita menemukan masalahnya, kita perlu mengumpulkan bahan untuk laporan yang merupakan data dan fakta. Selanjutnya, kita lanjut dengan mengklasifikasi data yang sudah kita dapat. Lalu, kita mengevaluasi dan mengolah data tersebut. Kemudian, setelah semuanya selesai, kita memasukkan data yang telah diolah ke dalam laporan dengan membuat struktur atau karangan laporan terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi tersebut masih banyak sekali kesalahan. Saya Sifta Aina dari kelas manajemen 2A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.